Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi dan selamat datang dalam video presentasi kelompok kami. Hari ini kami akan membahas topik yang sangat krusial namun sering terabaikan, yaitu manajemen dan profil risiko pada lembaga pendidikan. Saya, Feni Ayu Aprilia, selaku pemateri pertama. Mengapa lembaga pendidikan butuh manajemen risiko? Karena sekolah atau kampus itu bukan hanya tempat belajar, tetapi sebuah organisasi kompleks yang menghadapi ketidakpastian. Nah, resiko di sini bukan berarti hal buruk saja, tapi segala sesuatu yang bisa menghambat pencapaian tujuan pendidikan. Nah, manajemen risiko adalah proses sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan merespon risiko tersebut. Nah, tujuannya jelas untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, menjaga reputasi institusi, dan menjamin berlangsungnya operasional dalam jangka panjang. Sekarang, mari kita lihat apa saja sih jenis risiko yang sering muncul dalam lembaga pendidikan. Di sini saya akan mengidentifikasi dan membedah profil resiko yang sering terjadi di lembaga pendidikan. Secara besar, kita bisa membaginya menjadi 4 kategori utama resiko yang sering terjadi di lembaga pendidikan. Yang pertama itu ada resiko strategis, resiko operasional, resiko kepatuhan, dan resiko finansial. Resiko strategis misalnya penurunan jumlah siswa baru karena persaingan atau kurikulum yang sudah tidak relevan dalam dunia pekerjaan. Lalu resiko operasional ini berkaitan dengan keseharian seperti kegagalan sistem IT dalam ujian, kerusakan fasilitas hingga isu keselamatan seperti bullying dan kecelakaan di sekolah. Lalu resiko kepatuhan, apakah lembaga kita sudah memenuhi standar akreditasi dan apakah dengan regulasi pemerintah terbaru. Nah, jika belum, maka ini bisa menjadi resiko kepatuhan. Lalu resiko finansial terkait manajemen SPP, dana hibah atau anggaran operasional yang tidak seimbang. Ini bisa berakibatkan dalam keberlangsungan lembaga pendidikan. Dengan memahami profil resiko ini, lembaga pendidikan bisa memetakan mana resiko yang dampaknya kecil dan mana resiko yang bisa melumpuhkan institusi secara keseluruhan. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Yang saya akan jelaskan itu tentang penilaian resiko dengan analisisnya. Jadi, setelah risiko diidentifikasi, apa langkah selanjutnya? Saya Sulistiawati Pohan akan menjelaskan bagian analisis. Jadi kita akan menggunakan alat yang disebut matriks resiko. Jadi setiap risiko yang disebutkan oleh rekan saya sebelumnya itu akan kita nilai berdasarkan 2 hal. Jadi peluang terjadinya itu berapa sering dan dampak yang ditimbulkannya itu seberapa sering terjadinya. Misalnya seperti risiko gedung sekolah kebakaran, mungkin peluangnya kecil, tapi dampaknya sangat fatal. Jadi sebaliknya, risiko siswa terlambat, itu peluangnya sangat besar, tapi dampaknya sangat rendah. Jadi dengan analisis ini, pihak manajemen sekolah itu bisa menentukan prioritas. Jadi kita bisa menangani semua hal sekaligus. Jadi kita tidak fokus pada risiko di zona merah. Jadi zona merah yang dimaksud itu seperti risiko yang peluangnya tinggi dan dampaknya merusak. Baik, saya Inka Mariani akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya tentang mitigasi atau cara mengatasinya. Ada 4 strategi yang bisa kita ambil dalam cara mengatasinya. Yang pertama, menghindari atau membatalkan suatu kegiatan jika itu mengarah dalam suatu yang berbahaya. Kedua, yaitu mengurangi. Misalnya kita memasang CCTV untuk mencegah pencurian atau melatih seseorang guru dalam menangani suatu konflik. Yang ketiga, yaitu memindahkan asuransi atau aset gedung. Yang terakhir itu menerima. Jadi jika resikonya sangat kecil dan biaya penanganannya lebih mahal dari dampaknya, itu bisa menimbulkan suatu konflik. Jadi kesimpulannya, manajemen risiko itu bukan hanya untuk menakut-nakuti, melainkan untuk memberikan rasa aman bagi orang tua, siswa dan staf maupun guru. Jadi
lembaga pendidikan yang tangguh itu adalah lembaga yang siap menghadapi ketidakpastian dan rencana yang matang. Jadi hanya itu yang dapat kami sampaikan. Saya memohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.